Halo semuanya, selamat datang kembali di channel iTech Live. Masih bersama dengan saya Indra. Dan dalam video kali ini gue akan ngasih tutorial gimana caranya upgrade ke iOS 14 yang baru aja dirilis tadi malam. Sekalian kita lihat fitur-fitur terbaru dari iOS 14. Jadi simak terus video ini, saya Indra, and so let's get started. Oke, iOS 14 baru aja dirilis tadi malam. Untuk kalian yang pengen tahu recapnya apa aja, stay tune aja, nanti gua akan share videonya. Jadi make sure kalian subscribe dulu aja. Nah, ini kenapa ini? Subagio, Sauron, Katulistiwa. Kenapa kamu begitu? Semika yang begitu? Aduh, suaranya udah balik ya? Kemarin banyak yang nanya suara dia kayak gitu. Jadi karena dia kebanyakan makan ciki, jadi kena amandelnya, ciki terus. Nah, gue sangat excited banget dengan iOS 14 ini. Karena kalau dilihat dari video-video kita sebelumnya, pertanyaan besar gue adalah apakah iOS 14 ini support di iPhone dengan chipset A9 lineup seperti iPhone 6s, 6s Plus, dan iPhone SE. Ternyata jawabannya yes, masih support untuk iPhone 6s, 6s Plus, dan iPhone SE generasi pertama. Kalian bisa lihat di sini compatibility list. So berarti adalah untuk kalian para pengguna iPhone 6s dan SE Gen 1, khususnya untuk chipset A9 lineup, kalian masih bisa pakai iPhone kalian sampai tahun depan, sampai tahun 2021. Dan buat yang lagi mau nabung upgrade device-nya, kalian masih ada waktu lagi karena device kalian masih bisa ngikutin update iOS ke iOS 14. Nah, tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu untuk tutorial upgrade ke iOS 14 kali ini. Gue mau ingatkan kembali kalau ini bukan official version, ini adalah beta version. Otomatis masih ada bugnya karena iOS ini ditujukan khusus untuk developer atau para pengembang aplikasi untuk menganalisa dari iOS 14 ini. Nah, kalau kalian mau sabar aja, kalian tunggu aja official versionnya di akhir tahun nanti di bulan September bareng iPhone 12 series. Jadi kalau kalian yang pengen naik ke iOS 14 ini, kalau kalian emang ada iPhone kedua yang nggak terlalu dipakai atau bukan daily driver kalian, pakai aja. Cuman kalau ini daily driver kalian, gue cuma ingetin aja kalau beta version itu pasti ada bugnya. Jadi udah gue ingetin ya dari awal. Oke, saat ini gue akan coba di iPhone utama gua, iPhone 12 series 12 Pro, ini 256GB. Kenapa gua install di sini? Karena emang gua pengen banget tahu perkembangan dari setiap beta. Mungkin nanti gua akan report juga ke teman-teman. Mungkin kalau banyak yang ikutin video ini ya. Saat ini gua berada di iOS 13.5. Ini adalah iOS yang paling seksi ya. iOS 13.5 bisa di jailbreak ya kan? But it's okay, gua masih ada device lain yang bisa di jailbreak. Jadi untuk daily driver gua ini nggak masalah lah gua naikin ke iOS 14. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry nih tadi abis biasa lah ngelonin anak dulu ya kan. Bisa aja lu gue jadiin tripod lu. Oke, pertama-tama untuk kalian yang pengen ikutin tutorial cara naik ke iOS 14, silahkan cek di description di bawah. Gue udah sertakan linknya untuk langsung install profilnya. Jadi seperti yang gue udah bilang sebelumnya, iOS 14 ini nggak untuk sembarang user. Ini masih beta version. Jadi untuk kalian yang udah siap menerima konsekuensi akan ketemu banyak bug, ya udah kalian klik aja link di description. Dan kalau udah kalian klik akan muncul kayak gini nih. This website is trying to download a configuration profile. Kita allow aja dan langsung ada tulisan profile downloaded. Nih kita close aja, lalu kita masuk ke setting dan kita ke general, scroll lagi ke bawah sampai ada profile, lalu kita klik yang profile. Di sini ada iOS 14 beta software profile. Ini kita klik dulu, lalu kita tap install di sebelah kanan atas. Oke, kita masukkan passcode. Nah, kalau udah nggak usah dibaca, install aja. Oke, restart require, please restart your iPhone. Oke, kita klik restart dulu. Jadi dia minta restart dulu. Dan by the way, untuk profilnya, mungkin kalau misalnya nanti gue nggak tahu seminggu dari sekarang atau 2 bulan dari sekarang, profile itu nggak bisa di-download lagi, gue akan usahakan linknya akan terus terupdate. Jadi kalian silahkan cek link di description aja dan gue pastikan untuk tetap terupdate. Oke, kalau misalnya udah, kita masuk lagi ke bagian setting. Oke, masuk ke setting dan kita masuk ke general dan software update. Nanti di sini dia akan langsung muncul untuk updatean ke iOS 14-nya. Ini dia nih. iOS 14 developer beta, size-nya 4,88GB. Nah, sebelum kalian melakukan download and install, pastikan kalian backup dulu ya data-data di iPhone kalian dan make sure iPhone kalian baterainya itu ada di posisi di atas 50%. Nah, kalau udah kita download and install lalu masukin passcode lagi. Dan di sini ada update requested, kalian tungguin aja karena biasanya nggak akan lama. Nah, udah masuk ke downloading sekarang. Tadi sekitar berapa ya size-nya ya? Di sini yang gue dapetin adalah 27 menit. Ya lumayan lah, lumayan cepet wifi-nya. Jadi kita tungguin aja prosesnya. Kalau bisa iPhone-nya nggak usah diapa-apain, kalian tinggal tidur kek atau kalian tinggal charging juga nggak masalah. Jadi kita akan kembali lagi setelah proses downloadingnya selesai.
Oke, kita cek dulu ya. Nah, ini udah preparing update nih. Berarti udah ke download. Dia mungkin lagi extracting firmware. Kita tungguin aja sedikit lagi. Alright, sudah downloaded dan kita bisa langsung tap install di sini. Jadi iOS 14, here we go. Install dan setelah itu dia verifying update dulu dan dia langsung reboot. Kita tinggal tunggu aja proses instalasinya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Di sini ada tulisannya Your iPhone has been updated to iOS 14.0. Wow, here we go. Oh, passcode dulu. Dan ini dia bagian home screen-nya. Nggak ada bedanya kan? Apa ini update? Tapi kalau misalnya kita slide sampai ujung, nah ini udah ada app library yang dimana ini adalah fitur terbaru dari iOS 14. Wow, tapi sebelum itu kita lihat dulu di settingnya, about, dan kita lihat udah posisinya iOS 14.0. Alright. Dan sekarang mari kita review iOS-nya. Pertama-tama adalah app widget. Ini yang menjadi pembeda iOS 14 dari iOS sebelum-sebelumnya. Kita slide ke kiri dari home screen yang dimana biasa kita kenal di sini sebagai Spotlight Search atau Widget Center juga. Kita bisa langsung klik di sini baterai ya. Misalnya kita langsung edit home screen dan dia wiggling gitu. Lalu kita tinggal pindahin ke home screen-nya dan kita bisa taruh sekarang di home screen-nya kayak gini. Dan tuh animasinya kayak gitu, lucu ya. Dan kita juga bisa tambahin widgetnya. Di atas sini ada plusnya. Di sini ada namanya Smart Stack. Jadi kita klik dulu dan di sini ada beberapa mode. Dia mau 2x2 icon atau 2x4 kayak gini ya. Kita yang 2x4 kayak gini, lalu kita add widget, lalu dia akan muncul di bagian atas kayak gini. Nah, Smart Stack ini gunanya dia akan memunculkan weather, location, lalu ada kalender juga, lalu ada reminder dan sebagainya. Nah, ini baru pada muncul, ada shortcut ke message juga, lalu ada location. Buset, Ciputat banget nih lokasinya. Aduh, saya bukan di Ciputat padahal. Tadi perasaan Cupertino udah keren-keren. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin lagi juga bisa. Langsung edit home screen aja, plus di sini. Lalu kita tinggal pilih aja. Nah, di sini ada banyak nih. Ada baterai, ada kalender, map, musik, segala macem. Dan kalian tinggal nunggu aplikasi pihak ketiga yang kalian download di App Store. Kalau misalnya dia udah support compatible, ada widgetnya, harusnya nanti akan muncul di sini nih. Tinggal nunggu para developer aplikasinya ngupdate ya. Misalnya gue di sini pilih stok ya. Gue juga suka memantau saham ya. Soalnya gue naruh saham di warung rokok depan komplek. Nah, ini misalnya yang kayak tadi ya, ada banyak banget yang 2x4 atau 2x2 atau ini berapa nih? Mungkin 4x4 ya. Dan ini ada simbol doang. Tapi nggak keluar di sini ya. Gue nggak tahu karena ini masih beta 1 apa karena emang gue belum melakukan konfigurasi pada stoknya. Ya kurang lebih kayak gitu untuk nge-add widgetnya. So far ini keren banget sih. Menjadikan unik dari iOS sebelumnya. Dan ini identikal banget, gampang dikenalin kalau orang ngelihat home screen iPhone kalian ada widget kayak gini udah pasti ini adalah iOS 14. Cool. Lalu berikutnya adalah App Library. Kalau kalian search ke paling ujung home screen kalian akan ada kayak gini. Kayak ada folder-folder banyak gitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengorganize icon-icon atau aplikasi-aplikasi kalian yang ada di home screen. Mungkin untuk kalian yang punya home screen-nya itu sampai 10 halaman, 6 halaman. Nah, ini gunanya untuk mengorganize aplikasi kalian sesuai dengan kategori atau juga ada suggestion-nya di sini. Kita juga bisa search di sini dari urutan nama aplikasinya. Jadi mungkin ini akan memudahkan kalian karena sebelumnya gue biasa nyari aplikasi pakai Spotlight Search. Oh, dia masih ada ya tetap. Jadi kalian bisa tetap nyari aplikasi di Spotlight Search kayak gini atau melalui app library dari sini. Lalu berikutnya adalah improvement dari Siri. Di iOS 14 ini Siri-nya udah semakin pinter ya, udah disekolahin lagi sama Apple. Coba kita panggil aja. Mbak Sri. Oh, salah. Hey Siri. Nah, dia muncul di bawah sini nih. Beda ya, jadi dia udah nggak page lagi. Dia muncul dari bawah, iya. Dia muncul ikonnya di bawah kayak gitu. Keren banget ya ikonnya. Hey Siri, play my music on Spotify. Cakep Siri. Iya, jangan copyright ya kan. Kerennya adalah kita bisa langsung komen Sirinya langsung tanpa manggil dulu. Jadi contohnya kayak gini, open Safari. Terus dia langsung buka kayak gitu kurang lebih. Oke juga nih Siri ya. Lalu di iOS 14 ini ada penambahan satu aplikasi namanya Translate. Ini dari Apple dan dia mirip-mirip kayak Google Translate gitu. Dan aplikasi ini langsung untuk melakukan translate misalnya dari English to Spanish, cuman nggak ada Indonesia ya. Belum ada. Sayang ini belum ada Indonesia. Jadi di sini misalnya saya ngomong, "Hello, what is your name?"
Como te llamas? Por favor, ya. Jadi emang ini aplikasi buat translate kalau misalnya kalian lagi di luar negeri, kalian nggak bisa berbahasa di negara tersebut, kalian bisa pakai aplikasi ini. Lebih mudah, dan kalau misalnya kita landscape dia akan kayak gini, lebih gampang kalau untuk dibaca ya, kalau di jalan nanya orang gitu. Nice. Lalu di iOS 14 juga ada pembaruan pada bagian maps-nya untuk di Apple Maps ya. Dia ada cycling direction-nya. Ini mungkin jalur yang sama juga bisa buat dipakai motor ya. Jadi di mana yang sebelumnya hanya ada mobil, jalan kaki, dan transportasi umum, sekarang udah ada cyclingnya. Karena dengar-dengar sekarang lagi ada tren baru, namanya sepedahan. Lalu berikutnya fitur gokil yang ada di iOS 14 adalah Picture in Picture. Finally Apple, finally. Kenapa baru sekarang? Contohnya di sini kalau gue buka aplikasi Apple TV, gue play dan di pojok kanan atas sini harusnya dia muncul. Nah ini dia. Tada, dia udah bisa langsung play movie dimanapun. Kita lagi masuk ke notes mungkin dia akan tetap langsung play, atau saat kita lagi buka browser mungkin ya kan, dan ini nggak akan terganggu sama sekali. Kita bisa pindah-pindahin, kita bisa gedein kayak gini, atau kalau misalnya di notes mungkin ya kan, kalau misalnya gue lagi nulis skrip gitu kayak gini ya kan, dan kita bisa langsung minimize kayak gini ya, dia langsung ngumpet di kiri tapi audionya tetap jalan. Untuk munculinnya tinggal slide kayak gini, untuk gedein kayak gini. Akhirnya untuk nggak cross tinggal yang langsung cross aja. Sayangnya untuk pertama kali Picture in Picture baru support untuk Apple TV, Podcast, Safari, FaceTime, iTunes, dan Home. Dan mungkin untuk third party application kayak YouTube dan sebagainya akan kompatibel nanti setelah di patch di updatean terbarunya. Nice! Entah kenapa saya senang sekali. Fitur ini udah lama ada di Android, fitur ini udah lama ada di Twix Jailbreak, tapi akhirnya ini menjadi fitur bawaannya iOS. Nice! Dan yang keren dari iOS 14 ini adalah fitur teleponnya. Nah ini dia nih, kalau ada telepon munculnya dari atas sini, udah nggak ngeblok layar lagi, nggak ngeganggu lagi. Ini kayak Twix Kalbar, dan gue seneng banget ini udah ada di iOS 14. Ini kita bisa langsung slide kayak gini untuk full screen kayak normal lagi. Dan sebentar ya, saya angkat dulu. Halo Tim Cook. iOS lu keren. iOS 14 lu gue akuin keren banget sih. Ya walaupun mirip-mirip Android, tapi ini kan iPhone kan lebih bagus kan. Oke lah. Halo? Tim? Halo? Ya. Dan masih banyak fitur-fitur lainnya dan perubahan-perubahan lainnya. Dan di aplikasi message juga ada perubahan-perubahan. Kalau misalnya kalian punya grup, misalnya di iMessage sekarang udah ada sistem reply mirip kayak WhatsApp gitu. Lalu ada mention juga. Lalu juga ada fitur app clip. Dan juga di aplikasi App Store sekarang udah ada remindernya. Kalau misalnya aplikasi tersebut akan menggunakan live tracing misalnya untuk location iPhone kalian, dia akan ada remindernya. Jadi memang Apple ini sangat secure banget kalau soal privacy. Ini ya, so far untuk operasi sistem beta 1 yang masih dalam percobaan, bisa gue bilang ini cukup stabil. Kalau misalnya kalian pengen nyoba-nyoba iOS 14 ini ya kan, siapa tahu penasaran. Karena gue udah cukup sering nyobain untuk iOS beta dari iOS 5. Kalau nggak salah tuh gue udah sering jajal beta 1. Jadi kita tinggal tunggu aja sampai nanti muncul beta 2 bulan depan, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7, sampai official versionnya di bulan September di akhir tahun ini. Dan ya untuk speednya gue rasa sih nggak ada masalah ya. Semuanya aman dan nggak ada lag segala macem. Ini stabil banget di iPhone 11 Pro. Nah nanti gue akan coba iOS 14 beta ini di device-device terendah, yaitu adalah iPhone 6s, iPhone SE, dan iPhone 6s Plus. Tapi jangan tersinggung dulu gue bilang device terendah. Device itu umurnya udah 5 tahun dan terhitung 6 tahun di tahun 2021 nanti, yang dimana lineup A9 tersebut, 3 device tersebut bisa mengadaptasi iOS 14, yang dimana iOS 14 ini nantinya akan menjadi default operating systemnya iPhone 12, yang dimana itu adalah flagship andalannya Apple yang akan rilis di akhir tahun 2020. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk pengguna iPhone 6s, 6s Plus, dan iPhone SE. Jadi kalian stay tune aja, nanti gue akan coba iOS 14 ini di iPhone SE atau di iPhone 6s. Jadi subscribe aja biar nggak ketinggalan videonya. And that's all guys, itulah dia sedikit review untuk iOS 14 running di iPhone 11 Pro 256GB, dan juga tutorial untuk upgrade-nya tanpa komputer, langsung dari iPhone aja. Thank you guys for watching, semoga video ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra dan hey, until next time, goodbye.